Ingat, tidak akan pernah sukses seorang anak yang durhaka sama orang tua, sehebat apapun dia. Walaupun dia pengusaha hebat, walaupun dia tokoh masyarakat, hancur kalau dia durhaka sama orang tua. Tidak akan ada keberhasilan tanpa ridho orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa YouTube. Hari ini saya bersama Ustadz Ali Babe. Saya akan memfasilitasi beliau untuk nyuci kaki orang tuanya. Berharap pahala beliau berbakti saya dapat, betul nggak? Yang hari ini beliau baru sampai dari Maroko dan pulang umroh. Masya Allah, pulang umroh di 10 hari terakhir ya. Bulan Ramadan 2024, hari ini tanggal 6 hari Sabtu bulan April ya. Beliau akan berbakti sama orang tuanya karena rada jauh rumah beliau di Pabumi dan orang tua ada di Serdang. Saya memfasilitasi beliau untuk ketemu sama orang tua. Ana yang supirin. Jadi kenapa saya fasilitasi beliau untuk berbakti sama orang tua? Agar pahala beliau berbakti sama orang tua saya dapat. Ya. Maka hari ini ngomong dulu sini. Ngomong dulu. Bilang kepada teman-teman. Kita mau berbakti ke orang tua, mau sungkem ke orang tua, minta ridho dan doa dari orang tua. Pulang umroh, pulang daripada Maroko, berkat orang tua, berkat orang tua doa, pengorbanan orang tua. Alhamdulillah Allah antarkan saya bisa umroh. Amin. Sekarang kita mau pulang, mau ketemu, mau sungkem kepada orang tua. Masya Allah. Oke ya. Masuk Pak Kiai. Masuk. Saya hikmat deh pokoknya deh. Ya. Masuk. Oke. Oke pemirsa YouTube, alhamdulillah hari ini saya sudah ketemu sama ibundanya Ustadz Ali Babe. Beliau adalah ibunya sebab dari dua orang tua bisa berangkat ke Maroko dan baru saja pulang dari Mekah itikaf terakhir di bulan Ramadan tahun 2024. Masya Allah, kalau bukan karena doa orang tua, Masya Allah, beliau tidak mungkin secara materi, jangankan berangkat ke Maroko atau Mekah, buat hidup aja pas-pasan, betul nggak? Tapi disebab daripada doa orang tua, Allah mudahkan semua. Hari ini beliau ingin melakukan bakti kepada orang tua dengan memuliakan orang tua, yaitu mencuci kaki orang tuanya. Silakan Ustadz Ali. Nah, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah engkau hanya menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Nah, salah satu berbuat baik adalah senangkan orang tua, muliakan orang tua. Nah, yang dilakukan oleh Ustadz Ali hari ini adalah memuliakan orang tua. Ya, jangan ke kiai cium tangan bolak-balik, ke kiai cium kaki, tapi ke orang tua tidak. Masya Allah, itu keder dan keblinger. Ya, jangan-jangan nanti Allah murka kalau ke kiai, ke ulama cium tangan bolak-balik, bahkan ada yang cium kaki, tapi kalau ke orang tua tidak melakukan, takut. Itu tidak menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Quran, hadis pun menerangkan bahwasanya ridho Allah itu akan didapatkan tatkala kita sudah mendapatkan ridho orang tua. Lihatlah bagaimana kisah Alqamah yang ibadahnya disanjung oleh Nabi, ibadahnya luar biasa, tapi di akhir hayatnya tidak bisa mengucap kalimat La ilaha illallah. Bayangkan hebatnya ibadah Alqamah yang nyanjung bukan ulama, yang nyanjung bukan lagi kiai, yang nyanjung langsung Nabi, tapi di akhir hayatnya tidak bisa mengucap kalimat La ilaha illallah. Kenapa? Sebab karena ada perasaan kecewa seorang ibu kepada anaknya yang telah dilahirkan waktu masih bujangan, perhatian, sayang betul sama orang tuanya. Setelah menikah, perhatian dan sayangnya tercurah sama istrinya, ibunya cemburu hati, ibunya merasa ada rasa cemburu. Anakku yang aku lahirkan bertaruh nyawa, bertumpah darah, dia sekarang sudah punya istri, tapi apa-apa istrinya yang didahulukan, kasih sayangnya tercurah buat istrinya yang lebih utama, aku sisanya. Ibunya tidak ridho, ibunya tidak ikhlas. Itulah yang sebab membuat Alqamah terkunci lisannya dari kalimat La ilaha illallah. Maka Rasulullah paham bahwasanya Alqamah ini ahli ibadah, tidak ada yang salah dari ibadahnya. Maka ditanya oleh
sahabatnya, apakah masih punya ibunya? Masih. Maka dicek, dicari, ketemulah ibunya. Wahai ibu, anakmu Alqamah sedang sakit, tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Sebab. Maka ditelusuri, yang tadi saya sampaikan ternyata kecewa hati orang tua. Akhirnya kata Rasulullah katakan, wahai ibu, maafkan anakmu. Ibunya mengatakan, begitu sakitnya hatiku, aku tidak memaafkannya. Karena ibunya bilang tidak memaafkannya, lalu Rasulullah menakut-nakuti ibunya dengan mengatakan, wahai para sahabat, kumpulkan ranting-ranting kering, akan aku bakar saja Alqamah. Daripada dia kelak dibakar di akhirat, lebih baik aku bakar saja dia di dunia. Mendengar anaknya mau dibakar, seketika itu ibu daripada Alqamah mengatakan, jangan. Nah, disitulah berkecamuk antara perasaan sakit hati dengan perasaan tidak tega seorang anak ingin dibakar. Maka ibunya mengatakan, sungguh ya Rasulullah, tidak ada yang rela siapapun anak ingin dibakar terlihat oleh orang tuanya. Maka demi Allah ya Rasulullah, saksikanlah bahwasanya hari ini aku memaafkan anakku. Dengan seketika itu juga terdengar lirih kalimat terakhir, la ilaha illallah. Akhirnya dengan kematian yang akhirnya Alqamah bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Dari pelajaran ini nih kita bisa ambil ibroh hadirin, bahwasanya walaupun seorang anak ahli ibadah, baca Quran setiap hari, dia berjihad fisabilillah, dia berhaji tiap tahun, dia bersodakoh banyak, bersodakoh luar biasa banyaknya, lalu dia sholat tahajud tidak pernah putus. Apabila melukai, menggores hati orang tua, tidaklah guna dia punya ibadah, karena telah menyakiti perasaan orang tua. Oleh karena itu, para pemirsa YouTube, apalagi di detik-detik terakhir di penghujung Ramadan, semua ibadah kita diterima oleh Allah dengan sebab orang tua pun redho kepada kita. Tentunya sesuatu yang kita patuhi kepada orang tua, sesuatu yang baik-baik, yang tidak menyekutukan Allah, yang tidak maksiat kepada Allah. Selagi perbuatan orang tua itu adalah kebaikan, perintahnya taati, maka kita menjadi anak yang berbakti. Maka hari ini alhamdulillah saya menjadi wasilah perjumpaan seorang anak yang bernama Ustadz Ali Babeh, yang rumahnya di Sukabumi. Dia sekarang bertemu ibunya yang di Jalan Serdang, Kelurahan Serdang. Mudah-mudahan pahala beliau berbakti mengalir juga kepada pahala untuk saya sebagai fasilitas, sebagai penyebab saya memberikan jalan dia untuk bertemu kepada orang tuanya. Saya orang tua kandung, ayah dan ibu sudah meninggal dunia, maka yang saya bisa perbuat adalah saya menjadikan fasilitas seorang anak saya temukan kepada orang tuanya. Beliau habis pulang umroh, pulang dari Maroko, berdakwah, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua menjadi kesempurnaan dengan sebab memuliakan dan berbakti kepada orang tua. Ibadah Ustadz Ali diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikan redo kepada anakmu, wahai ibu, insya Allah anakmu akan sukses dunia sampai akhirat. Ingat pemirsa YouTube, tidak akan pernah sukses siapapun dia, mau dia orang hebat, mau dia seorang tokoh, mau seorang yang dikenal, kalau didurhaka sama orang tua, tunggu kehancurannya. Saya Anton Susanto mengingatkan, baktikan dirimu ke orang tuamu, berikan yang terbaik untuk mereka, maka Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan kepada pemirsa YouTube, Bang Ali? Nah, boleh. Bagi semua yang melihat video ini, boleh menjadi ambil pelajaran bahwa kesuksesan seseorang bukan daripada pencapaian yang dia dapatkan, baik materi, pangkat, jabatan, tapi ketika ridho kedua orang tua dia dapatkan, maka dia akan sukses dunia dan akhirat. Masya Allah. Amin, amin. Baik, begitu saja. Terima kasih pemirsa YouTube. Jangan lupa dukung channel saya dengan subscribe ya. Saya kenapa butuh didukung? Pertama, agar setiap video saya ditonton, dan apabila ada kebaikannya diikuti, saya dapat pahala jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.